tujuan dari adanya bulan Ramadan di antaranya adalah agar terbentuk sosok seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini ada target lainnya dari bulan Ramadan yang harapannya bisa kita capai. Target tersebut adalah terbentuknya sosok seorang muslim yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pada penggalan yang terakhir. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, dan agar kalian semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur ini bukan perkara yang remeh. Syukur ini adalah perkara yang amat sangat besar, sehingga wajar kalau dia dijadikan salah satu target pendidikan selama bulan Ramadan. Di antara hal yang membuktikan bahwasanya syukur itu adalah perkara yang amat sangat besar adalah bahwa misi utama iblis laknatullahi alaih tatkala pertama kali dikeluarkan dari surga adalah untuk menghentikan atau menghalangi umat manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diceritakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, iblis pun menjawab. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan goda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri mereka. Lalu perhatikan apa kata iblis, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Karena iblis tahu bahwasanya syukur ini adalah salah satu amalan, salah satu perkara yang melibatkan 3 unsur yang ada pada diri manusia. Salah satu ibadah yang melibatkan 3 unsur yang ada dalam diri manusia. 3 unsur tersebut adalah hati, lisan, dan anggota badan. Karena pengertian syukur, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf dan khalaf, syukur itu secara sederhana artinya adalah pengakuan hati dan pujian lisan atas nikmat yang Allah berikan, serta menggunakan nikmat tersebut untuk beramal dengan anggota badan. Pengertian syukur ini di dalamnya terdapat 3 unsur yang ada pada manusia: hati, lisan, dan anggota badan. Dan amalan yang seperti inilah yang sangat mudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis paham, kalau sampai seorang hamba rajin, dia pandai, dia bersyukur kepada Allah, maka selesailah usaha dia. Usahanya akan sia-sia menggoda umat manusia. Oleh karena itulah iblis dengan sekuat tenaga akan menghalangi manusia untuk tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya syukur itu memiliki 5 pilar, memiliki 5 pondasi yang kalau salah satunya hilang maka syukur itu tidak sempurna, atau bahkan syukur itu tidak berbobot. Apa kelima pilar tersebut? Beliau sampaikan di dalam kitabnya Madarijus Salikin. 5 pilar syukur. Yang pertama adalah khudu'u syakiri lil mashkur, tunduk dan patuhnya hamba yang bersyukur kepada zat yang disyukuri. Tunduk patuhnya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Kemudian pilar yang kedua, wa hubbuhu lahu, cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, wa'tirafuhu bi ni'matihi, mengakui bahwasanya nikmat yang ada padanya itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun dia tahu ada usaha yang dia kerahkan, tapi tetap hatinya mengakui nikmat tersebut tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah terkadang iblis akan menggoda umat manusia untuk merasa bahwa apa yang dia dapatkan, keberhasilan yang dia raih itu betul-betul hasil dari jerih payahnya. Disinilah iblis menggoda umat manusia supaya lupa mengakui bahwa nikmat tersebut terlepas dari seberapa berat usahanya datang dari Allah. Iblis akan menggoda umat manusia untuk lupa bahwasanya nikmat tersebut sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar yang keempat, wa thana'u 'alaihi biha, lisan hamba tersebut yang sudah tunduk hatinya, cinta hatinya kepada Allah, mengakui nikmat tersebut datang dari Allah, lisannya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang jemaah rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan kaum muslimin memahami syukur itu hanya pada pilar yang keempat, yaitu ucapan alhamdulillah dan pujian yang lainnya. Padahal ada 5 pilar yang harus dipenuhi supaya syukur itu sempurna. Di mana pilar yang keempat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu pilar yang kelima yang tidak kalah penting dengan pilar-pilar yang tadi kita sebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim, wa an la yasta'milaha fi ma yukrah. Hendaknya muslim yang mendapatkan nikmat tersebut tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibarat sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang seharusnya kita gunakan untuk menuju surganya Allah. Kita tahu Adam alaihissalam berasal atau pertama kali tinggal di surga. Kemudian karena kemaksiatan yang beliau lakukan akibat godaan iblis, akhirnya dikeluarkan dari surga. Sehingga anak keturunan Adam juga berada di luar surga, yakni di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke surga. Bahkan bukan hanya kesempatan yang Allah berikan, tapi juga fasilitas. Fasilitas tersebut yang selama ini kita nikmati berupa hidayah, iman, kesehatan, kesempatan, kemampuan dan lain sebagainya. Maka seorang muslim tatkala sadar dia bahwasanya apa yang ada pada dirinya berupa nikmat-nikmat yang melekat padanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, pantang bagi dia untuk menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang membuat murka zat yang telah memberi nikmat tersebut kepadanya. Sebagaimana kita ketika diberikan suatu amanah oleh teman kita, oleh atasan kita, oleh bos kita, apalagi kalau kita kenal bos ini adalah bos yang baik, dia sering membantu kita bahkan di luar urusan pekerjaan, maka
tentu tidak etis rasanya kalau kita gunakan kebaikan dari bos kita, dari atasan kita untuk sesuatu yang justru membuat dia marah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih layak untuk kita ingat hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas tersebut terus menerus, bahkan meskipun di saat kita tidak memintanya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk mengasah kemampuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapannya selesai dari bulan Ramadan kita menjadi hamba yang mudah sekali mengingat nikmat-nikmat Allah, memuji Allah atas nikmatnya, serta menggunakan nikmat tersebut untuk terus taat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang salah mohon maaf